siang semuanya. Siang, Wah, semangat ya. Ini yang Mer suka kalau siswanya itu ceria, siswanya itu fresh. Jadi kalau udah mengajar bahagia. Apa Bentar ya. Oke, Jirenjar boleh berdiri dulu. Baca ini sekuat-kuatnya. Are you ready, kids? Kurang keras, kurang keras. Are you ready? Kurang keras. Are you ready? Sudah ready? Kenapa nggak ada balasannya ini? kan Jirenjar. Dia yang ngomong bilangnya kalau ready ya bilang ready. Oke, sekali lagi. Are you ready? Ready. Oke. Sebelum kita mulaikan absen. Hasil. Sebelum kita mulaikan pelajaran kita absen dulu ya. Sebelum itu berdua dulu Kang. Kita yang saya kerja sendiri. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas dari kamu bisa hari ini kami memulaikan pelajaran kami dan yang tolong dan sertai kami. Amin. Amin. Oke, menurut absen ya. Nanti dengarkan baik-baik namanya. Monika, Hadir, Reksi. Nara yang terlambat, terlambat. Ya, silakan masuk, silakan masuk. Yasser, Hadirnya. ya, Jovita. Hadir, Ya, baik. Ya. Jadi adik-adik sekalian, kalau misalnya mau belajar itu kita mesti fokus karena kita mesti tahu ketika kita datang sekolah itu kita mesti tahu tujuan kita itu apa ke depannya, mau jadi apa kita. Nah, dan di sini nanti akan bantu bukan cuma sekedar materi, tapi saya akan juga memotivasi kalian bagaimana menata masa depan yang baik. Oke. Ya sebelum itu lanjut. Ya, pertama Mer, tak potong, Mer, dari slide, Mer. begitu Kang. Ya, biar juga begitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang basis data. Nah, di sini ada yang sudah pernah ke admin? Di admin yang kantor-kantor sekolah gitu. Belum, Mer. Nah, di admin itu kan ada yang namanya tempat penyimpanan berkas-berkas gitu kan. Ada yang namanya penyimpanan berkas angkatan ini dan angkatan itu. Jadi disimpan di dalam lemari-lemari yang ada di dalam administrasi. Nah, sekarang kita dipermudah dengan adanya basis data ini. Nah, itu yang akan kita pelajari ya setelah ini. Ya, apa itu basis data? Di sini sudah ada yang pernah dengar basis data itu apa? Ya, basis data ini adalah sebuah sistem yang bisa menyimpan, mengelola dan mengorganisir data secara terstruktur sehingga kita boleh memanipulasi, menemukan data, mengganti dan mengambil data tersebut. Nah, sistem ini akan mempermudah kita ketika misalkan kita sudah turun ke lapangan pekerjaan yang profesional seperti misalkan bekerja di bagian administrasi misalkan, dan ketika kita menjadi seorang tenaga kependidikan pasti kita sangat butuh keahlian di dalam mengelola basis data itu sendiri. Nah, kemudian lanjut
Ya, apa saja komponen dari basis data itu sendiri? Pertama itu tentunya kita perlu siapkan yang namanya data. Nah, data itu diambil dari mana? Itu fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, yang termasuk kejadian-kejadian yang terjadi atau data yang kita ambil itu, misalkan ya di sini ada misalkan sistem akademik, misalkan kita bercerita tentang itu, maka kita butuh data-data siswa, kita butuh data-data gurunya, kita butuh data-data siapa kepala sekolahnya dan lain sebagainya. Nah, data itu kita kumpulkan, kemudian kita masukkan ke dalam sistem tersebut, ke dalam basis data tersebut, sehingga kita lebih mudah mengelolanya ketika misalkan kita mau searching data tentang apa yang mau kita cari. Kemudian DBMS atau Database Management System ini adalah sebuah perangkat lunak yang nantinya kita gunakan untuk mengelola basis data tersebut. Biasanya yang kita gunakan itu seperti SQL, bahasa pemrograman SQL dan lain sebagainya. Nah, aplikasi perangkat lunak ini nantinya akan membantu kita untuk mengelola data tersebut. Kemudian tentunya ada pengguna, sebagaimana bisa jalan kalau tidak ada penggunanya seperti itu. Kemudian apa tujuan? Kenapa kita mesti belajar basis data ini sendiri? Pertama, kenapa kita perlu tahu kenapa kita perlu tahu tentang basis data? Karena integritas data yang meyakinkan. Basis data bisa menjamin keakuratan, konsistensi, dan ketersediaan data. Kemudian yang kedua itu ada efisiensi data. Basis data bisa memungkinkan pengguna penggunaan data secara efisien dan bisa mengurangi redundansi. Artinya ketika kita menggunakan basis data ini, dia akan sedikit probabilitasnya untuk redundansi data atau duplikat data, karena datanya dia bakalan jalan gitu, nggak bisa diakses kalau misalkan ada data yang error seperti itu. Kemudian keamanan data. Nah, ini juga bisa kita lihat setelah ini nantinya. Saya akan jelaskan beberapa keamanan data, kenapa database ini layak untuk kita gunakan. Kemudian fleksibilitas. Apapun yang kita gunakan, maksudnya struktur data apa yang mau kita gunakan untuk mengolah data kita bisa menggunakan apa saja gitu, karena sekarang sudah tersedia beberapa perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan bisnis misalkan ataupun dunia pendidikan kita. Nah, kemudian lanjut ya, sini kita lihat keamanan dari basis data yang saya maksud tadi. Sini ada autentikasi dan otorisasi gitu. Ya, proses untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses basis data adalah pengguna yang sah dan memiliki hak akses yang tepat. Artinya apa? Ketika misalkan kita bercerita tentang sistem akademik, nah kita pernah buka kan portal itu, dia minta username dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menggunakan basis data ini, maka orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses itu, atau orang-orang yang sudah diatur oleh sistem sejak sedari dulu untuk memasuki atau kelola sistem tersebut. Nah, orang-orang yang tidak punya NIM misalkan, atau orang-orang yang bukan bergelut di dalam dunia pendidikan itu, maka dia tidak bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, tidak ya. Kedua itu ada enkripsi data. Nah, di sini ada yang sudah pernah daftar email gitu, pernah buat email. Nah, di sini kan diminta misalkan kalau Anda harus menyetujui ini, kalau misalkan data ini masuk di sini, Anda harus menyetujui ini, Anda memberi ini dan lain sebagainya. Nah, aturan-aturan seperti itu tujuannya untuk mengamankan data yang kita masukkan di dalam sistem tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Ya, di sini bisa kita lihat jenis-jenis dari basis data itu sendiri. Pertama ada basis data relasional. Ya, kurang lebih seperti ini. Misalkan ya seperti kalau misalkan mengajar, mengajar dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah misalkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Artinya satu ini berarti satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Ini dilambangkan dengan many atau banyak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah relasinya, yaitu mengajar. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kedua yaitu basis data NoSQL. Nah, ini tidak terstruktur. Bisa kita lihat basis data yang mengumpulkan data dalam format yang fleksibel seperti dokumen, grafik, dan kolom. Ya, itu bedanya dengan basis data relasional. Kemudian basis data berbasis objek itu, kurang kelihatan. Ada beberapa gangguan. Nah, kalau berbasis objek ini maksudnya adalah suatu basis data yang
jarang sekali digunakan karena mungkin sulit untuk penggunaannya seperti itu. Lanjut, ya. Ya, untuk materi sekian dulu. Tapi Ner akan sebelum kita berpisah di tempat ini, Ner akan kasih tugas dulu sebelumnya. Nanti ya kita bagi kelompok saja. Yang area sini dari Suster ke kelompok 1, dari Erik kelompok 2. Oke, tugasnya adalah mencari data basis data atau IRD restoran. Cari di internet. Yang tugas kelompok 1 nantinya menjelaskan relasi dari setiap tabel, menjelaskan tentang entitas dari restoran IRD restoran, sedangkan kelompok 2 menjelaskan relasi. Oke, silakan dicari. Yang ini mencari entitas restoran itu apa, yang ini nanti menentukan apa saja relasi dari IRD dari restoran itu sendiri. Ya. Benar, kasih waktu 2 menit. 1 menit saja, terlalu lama. Ya. Kalau sudah siap, langsung dibilang. Ya sir, sudah siap kelompoknya sir? Oke, silakan maju kelompoknya sudah ya sir, sudah. Sudah sir? Ya. Sudah. Enggak usah maju, berdiri di depan aja. Perwakilan itu ya. Ya, perwakilan dari kelompok siapa ditunjuk saja. Geser. Oke, silakan berdiri. Ya. Apa saja entitasnya? Cuma entitasnya apa aja sih? Menjadi entitas di sini ada pelanggan dan produk. Yes. Tepuk tangan untuk Yasa kerja kelompoknya. Kemudian untuk kelompok Eri. Ya, relasinya apa? Relasinya Ya. untuk relasinya, kalau untuk sebuah restoran di situ ada pelanggan atau Ya, customer, betul. kemudian ada orderan atau pesanan yang dilakukan oleh customer. Ya, betul. Kemudian tentu saja kalau kita mau mengorder harus ada menunya. Iya, Kalau betul. tidak ada menunya, apa yang akan diorder? Iya. Dan yang terakhir mungkin ada reservasi. Ya. Mungkin sebelum kita datang atau pas kita datang kita bisa reservasi suatu meja atau suatu ruangan di restoran tersebut. Oke. Kita tepuk tangan kepada ya. Demikian untuk tugas di dalam kelas. Nanti untuk tugas berikutnya ini homework, dikerjakan di rumah saja. Ya boleh berkelompok nanti atau boleh kalau suka individu juga boleh. Nah, tugasnya adalah mencari satu masalah di satu perusahaan tentang apapun itu, kemudian cari apa IRD dari satu entitas tersebut, misalkan perusahaan perusahaan dagang misalkan, contohnya seperti restoran saya kasih contoh tadi. Kemudian kasih relasi tabelnya dan hubungan antara tabel tersebut. Itu tugasnya, silakan diingat dan minggu depan harus sudah siap. Yang tidak siap ya sudah tahu resikonya apa. Kemudian minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana apa saja keamanan dalam restoran. Karena tadi cuma disinggung cuma beberapa, tapi kita akan mengenal jauh lebih dalam lagi bagaimana keamanan data, basis data itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, saya mau kasih motivasi dulu kepada teman-teman, tetap rajin belajar karena masa depan Anda sudah menanti Anda. Ya, demikian untuk pelajaran kita hari ini. Kepada Jirenjal dipersilakan untuk doa tutup. Sini ya, Net. Ya. Masih bersama. Cara diperlukan maka dengan doa mari berdoa. Amin. 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 Ya, terima kasih kepada Jirenjal. Dan ya, sebelum kita berpisah dulu, nggak ada yang mau ditanya? Sudah
Mengerti, sangat mengerti. Bertindak. Ya, demikian untuk mata pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas attention-nya. Sampai jumpa minggu depan. Kasih men. Ya. Mer, kertas tak tinggal mer. Astaga. Sudah cukup. Kelihatan bawa tas. Ulang mau sejarah. Di berapa menit? Kaki terlalu panjang. Astaga.